Hai aku loh kalian semua, siapa yang pas masih kecil atau mungkin sekarang kalian yang nonton video ini tuh masih kecil ya. Kalian siapa yang suka kalau habis bikin ulah terus dimarahin sama bokap nyokap lo terus kabur dari rumah berharap menemukan kemerdekaan, berharap menemukan sesuatu yang kalian suka, yang kalian nggak apa-apa dikekang sama orang tua, siapa coba? Nah, kalian dengerin cerita kali ini yang bener-bener bikin kalian bisa merinding dan gak mau lagi ngulangin hal yang kayak gitu. Jadi ceritanya ini udah sekitar 32 tahun yang lalu ya, yaitu sekitar tahun 92 atau 93-an. Ada seorang bocil yang asalnya tuh dari Jawa Tengah. Dia sendiri nggak tahu asalnya tuh dari mana, yang dia ingat itu cuman denah. Bukan denah rumah woi, tapi itu tuh denah dari daerah di mana dia berasal. Jadi kayak misal di sini ada rumah, di sini ada jalan, ada sungai, ada kereta api, jalan kereta api, ada jalan raya kayak gitu misalnya. Tapi dia benar-benar nggak ingat nama daerahnya, dia nggak ingat nama nama desa atau apa gitu, dia benar-benar nggak ingat karena dia tuh kaburnya tuh pas umur sekitar 6 atau 7 tahunan. Nah, dia cuma inget namanya sendiri, nama orang tuanya, nama saudara kandungnya, tapi yang lain-lainnya sama sekali nggak inget. Kejadiannya udah sekitar 32 tahun yang lalu atau tahun 1992 atau 93, jadi udah lama banget. Dan waktu itu tuh bener-bener teknologi itu belum seperti kayak sekarang ini ya. Kalau sekarang kan ibaratnya kalau ada bocil hilang itu bisa langsung dipotret, diupload di sosmed, terus ketemu orang tuanya siapa kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan enggak, boro-boro foto ya. Kalau kita mau foto aja mesti nungguin tukang foto lewat kan, atau kalau nggak mesti ke studio foto yang ada di kota, yang mana kalau di desa-desa emang belum ada. Nah, dia itu emang biasa kayak gitu, kalau misalkan habis dimarahin sama orang tuanya dia kabur, tapi nanti kalau setelah dicariin ketemu terus pulang lagi kayak gitu terus. Dan sampai akhirnya pada kejadiannya itu yang benar-benar mengubah hidupnya seluruhnya, mengubah hidup dia sendiri sama orang tuanya juga, keluarganya juga ya. Nah, dia kabur ke tempat yang benar-benar nggak terduga, yaitu ke stasiun. Dan di stasiun dia tuh menaiki kereta yang lagi berhenti, terus sampai jalan, sampai ikut ke bawah, yang dari rumahnya tuh di Jawa Tengah sampai ke Jakarta. Dan di sana dia bingung banget. Dia nggak tahu nama daerahnya, dia cuma tahu nama orang tuanya. Di sana dia akhirnya ditemukan sama orang baik dan kemudian diasuh di sebuah panti asuhan di yayasan gitu ya. Terus dia disekolahin sampai gede, sampai lulus SMA, dan sekarang dia udah menikah dan udah punya anak juga. Dan barulah dia tuh kepikiran inisiatif pengen upload di medsosnya dia tentang siapa dirinya, tentang kayak gimana dulu-dulunya. Yang dia inget cuman denah sekitar rumahnya yang ada jalan, ada sungai, ada jalan kereta api, jalan raya kayak gitu. Dan akhirnya dia gambar, di-upload di media sosial yang kemudian FYP dan nyampe ke seluruh Indonesia, yang akhirnya ketemu tuh di Google Maps itu jalan yang jalan kereta api sama jalan raya dan juga sungai yang serupa kayak yang digambar sama mas-masnya ini. Dan dia bener tuh akhirnya ketemu lah daerahnya. Kemudian dari daerah itu juga ada warganet yang menemukan sosok orang tua yang dulu sempat kehilangan bocil ini guys. Dan akhirnya mereka bisa kontak kembali, dan si mamas-mamas ini katanya sih udah pulang. Dan aku nggak bisa bayangin kayak gimana perasaan orang tuanya kehilangan bocil selama 32 tahun. Dan sayang banget pas pulang ayahnya itu udah wafat ya guys, jadi tinggal ibunya aja. Tapi alhamdulillah bersyukur sih guys, terharu banget gitu betapa kekuatan media sosial yang digunakan dengan bijaksana, dengan baik, itu bisa mempertemukan keluarga yang terpisah selama 32 tahun dan akhirnya ketemu lagi. Nah, oke, dari cerita ini semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Kayak gitu aja cerita kali ini. See you next time. Bye bye.